Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air. Hah? Apa benar yang barusan aku dengar? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah apa begitu sederhana? Tidak apa. Silakan, Bu. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya lebih baik segera melaksanakan proklamasi tanpa melalui PPKI. Apa yang dimaksud dari perkataanmu itu, Bung Syahrir? PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Jika Indonesia merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia merdeka oleh Jepang. Oleh karena itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selagi Indonesia dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, kita harus segera melakukan proklamasi selagi Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, kita harus segera melakukan proklamasi. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa, Bung? Apakah saya dan Syahrir boleh berkunjung ke rumah Anda guna membahas kemerdekaan? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Duduklah. Ada apa kalian susah kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin diberitahu oleh Syahrir. Berita apa, Kak Syahrir? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Ini kesempatan kita untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia supaya Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak melakukan pertindakan cepat, maka akan ada pertumpahan dan pembunuhan besar-besaran esok hari, Bung. Potong saja leherku sekarang. Tahu saya nunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Mengapa tidak kau saja melakukannya? Mengapa engkau menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan, orang rakyat Indonesia akan membunuh orang-orang seperti orang Ambon. Karena benar, Bung, kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita
jika kita bisa merdeka sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri tanpa bantuan mereka. Kita pasti bisa, Bung. Kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Saya mengerti bagaimana perasaan kalian. Tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Saya takut banyaknya lagi korban jiwa. Tenang, sudah malam ini. Tidak baik kita berbuat keributan seperti ini. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan mengerim mereka. Tapi kemana kita akan bawa? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita menempatkan keduanya. Saya akan menelpon Suben untuk kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bu Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Pak, menculik mereka. Rengas Dengklok. Bisakah Anda mengamani dan memberikan kami tempat untuk membawa Soekarno dan Bung Hatta? Baik. Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jao Kingsung. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Subene setuju dan kita akan ditempatkan ke rumah Jao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? 24, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bung harus ikut dengan kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah keputusan para pemuda. Selain itu akan rakyat menyerang kota. Apa yang kamu bicarakan? Tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah kesepakatan kami, Bung. Bung harus ikut kami ke Rengas Dengklok apapun yang terjadi. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Ayolah, Bung. Waktumu sudah habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini udah jadi kesepakatan pemuda Bung, Anda harus ikut kami. Tahu sadarlah kalian, saya mempunyai istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat ketakutan mendengar suara kalian. Ini Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa saya dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, jika kalian ingin membawa saya, kalian juga harus membawa istri dan anak saya. Baiklah, kami akan membawa anak dan istri Anda sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jao Kisong. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Fatma dan Kutur juga dibawa. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Benar Bung, kami ingin Anda berdua segera mempromosikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah percaya kami Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang? Saya tidak setuju Bung.
Kami para pemuda ingin merdeka atas jerih payah kami, bukan dari hadiah dari Jepang. Ada perlu apa nanti? Saya ingin menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno tidak ada di sini. Bohong, panggil sana. Saya tahu mereka ada di sini. Baik, saya panggil. Tapi Anda tunggu di sini. Ya. Ada apa, Saleh? Ada yang bisa saya baca di depan. Dia memaksa untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada apa? Jadi begini, rapat berakhir batal karena mereka tidak ada. Jadi, datangnya sini, saya ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Mengapa? Anda yang lebih berhak untuk menjemput mereka, Bu. Kalau begitu, izinkan saya masuk untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Jadi gini, rapat berakhir batal. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita tersebut benar ada nih. Kan saya dan Sari sudah memberitahu Anda, Bung. Tapi saya tidak percaya Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu. Baik, saya akan mengikuti permintaan kalian. Lihatlah, dari tadi Guntur menangis terus. Bolehkah kami pulang? Benar, mereka kami pulang. Saya ingin membawa Soekarno dan Hatta pulang. Tidak. Saya berjanji saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Ya, tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana untuk membahas proklamasi. Baiklah. Tapi tunggu, saya akan mengantar anak dan istri saya terlebih dahulu. Mari. Baiklah, akan kami antar. (17 Agustus 1945) dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Handas Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/45. Wakil bangsa Indonesia ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani yang hadir di sini? Saya rasanya terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatangani naskah proklamasi Indonesia.
Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan di tanggal 17. Dan umat muslim juga sholat sebanyak 17 rakaat. Gimana kalau kita hari ini tanggal 17 Agustus? Setuju. Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, silakan ditandatangani. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan pada seluruh rakyat Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi, pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib dalam tangannya sendiri. Dapat berdiri dengan kuatnya, maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan permuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengingatkan tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita hari ini.